Rudal, kemudian Pak Abdullah, Pak Martin, Pak Bimo, Pak Nabil, Pak Jenderal Sauf yang luar biasa. Terima kasih. Pertama saya sampaikan atas kesempatan bagi saya untuk bisa menyampaikan pokok-pokok pikiran dan pendapat terkait dengan problem yang sedang kita hadapi dalam hal pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 tahun 2024. Pertama, perkenankan saya ingin menyampaikan satu disclaimer terlebih dahulu. Karena meskipun saat ini saya hadir di sini sebagai pribadi, namun karena saya juga sedang bertugas sebagai Ketua Komisi Kajian Ketenagaran MPR RI, di mana kami di Komisi Kajian Ketenagaran RI, MPR RI mendapatkan tugas dari pimpinan MPR untuk juga melakukan kajian terhadap putusan ini. Nah, karena kajian sedang dilakukan, maka apa yang saya sampaikan ini bukan merupakan kesimpulan dari K3 MPR RI. Jadi ini masih berupa pendapat, dan ini pun juga pendapat saya adalah suatu hal yang ikut turut dibahas di dalam proses kajian tersebut. Nah, pertama Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan terkait dengan bagaimana kita membaca dan melihat putusan MK nomor 135 tahun 2024 ini. Tadi, yang saya hormati juga Pak Patrialis dan Ibu Valina. Tadi Pak Patrialis sudah menjelaskan ya apa isi dari amar putusan. Ya. Amar putusan ini terdiri dari beberapa poin yang memberikan inkonstitusional bersyarat ya terhadap pasal-pasal tertentu terkait dengan pelaksanaan pemilu. Ya. Kalau kita lihat dari amarnya, dari beberapa pasal itu poinnya sebenarnya satu. Bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal-pasal tentang pelaksanaan pemilu tersebut tidak memiliki kekuatan hukum secara mengikat sepanjang ke depan tidak dimaknai ya bahwa pemungutan suara dilakukan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu 2 tahun atau paling lama 2,5 tahun sejak pelantikan anggota DPR dan anggota DPD atau pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, maka dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota DPRD dan kepala daerah. Nah, jadi itu poin dari amar putusan. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa yang menjadi masalah? Jadi putusan MK ini menimbulkan satu problem yang dilematis. Ya. Kenapa disebut sebagai dilematis? Nanti akan saya jelaskan. Ya, dilema dari pelaksanaan putusan MK ini bahkan menurut saya sangat krusial, dapat mengakibatkan kalau istilah saya itu krisis konstitusional atau konstitusional deadlock, ya, mengunci dia. Nah, apa yang menjadi alasan kenapa ini kemudian menjadi hal yang dilematis dan menimbulkan krisis konstitusional? Saya akan jelaskan seperti ini. Bapak Ibu, sama-sama ayo kita melihat pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang relevan dengan putusan ini. Yang pertama adalah pasal 22E ayat 1 dan ayat 2. Ada beberapa pasal di situ, tapi yang relevan adalah ayat 1 dan ayat 2. Di dalam ayat 1, 22E ayat 1, ya, normanya adalah pemilihan umum dilaksanakan secara luber, langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, setiap 5 tahun sekali. Saya berikan huruf tebal di situ sebagai penekanan, ya. Setiap 5 tahun sekali, 22E ayat 1. Kemudian ayat 2-nya disebutkan bahwa pemilihan umum, ini pasti pemilihan umum kan yang dimaksud adalah yang merujuk di pasal 1 kan begitu. Pemilihan umum sebagaimana yang disebut di pasal 1, kita membacanya begitu. Ayat 1 adalah ya, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan DPRD. Itulah 22E ayat 2. Kemudian kita bergeser ke pasal 18, ya, ada beberapa ayat di situ yang relevan adalah ayat 3 dan ayat 4. Ayat 3-nya menyebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, wali kota, ya, memiliki DPRD yang anggota-anggotanya, nah ini penting, dipilih melalui pemilihan umum. Oke.
Kemudian di ayat 4-nya, gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan dipilih secara demokratis. Nah, jadi pasal-pasal ini yang akan kita lihat kenapa menimbulkan problem di dalam putusan MK ini. Ada satu pasal lagi, yaitu pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Mahkamah Konstitusi. Ya, di mana Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kemudian memutus SKLN, ya, sengketa kewenangan lembaga negara, kemudian memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Saya kasih garis bawah atau huruf tebal bersifat final. Kalau kita lihat alur dari pasal-pasal di dalam konstitusi ini, ya, maka kita akan bisa melihat bagaimana dilema yang muncul. Dilema yang pertama, yang namanya putusan, bagaimanapun pasti ujungnya harus ada pelaksanaan, kan begitu? Prinsipnya pasti begitu. Nah, tetapi Bapak Ibu, kalau putusan MK ini dilaksanakan oleh pembuat undang-undang, yaitu DPR dan Presiden dalam bentuk mengubah undang-undangnya, ya, maka justru akan melanggar pasal 22E ayat 1. Ya, terkait dengan apa? Terkait dengan pemilu yang harus dilaksanakan 5 tahun sekali. Kenapa jadi melanggar? Karena berarti kalau dilaksanakan, negara tidak melaksanakan perintah konstitusi, yaitu untuk pelaksanaan pemilu untuk memilih anggota DPRD. Ini jadi soal DPRD-nya nih. Kalau soal DPR, DPD, Presiden Wakil Presiden nggak ada masalah karena akan dilakukan 5 tahun sekali. Tapi dengan putusan ini akan membuat DPRD-nya ketika sudah selesai nih masa periode 5 tahun, 2024-2029 sudah 5 tahun, yang seharusnya perintah konstitusi menyatakan harus pemilu, tetapi kita, negara ini melalui pembuat undang-undang, pemerintah, Presiden dan DPR membuat satu rumusan yang justru melanggar perintah dari konstitusi. Berat, ngeri, ya, itu. Nah, kenapa demikian? Karena di dalam amarnya ini ada problem. Nanti saya akan jelaskan. Pemuatan ini dalam amar problem juga tuh. Karena di dalam amarnya, ya, MK menyatakan bahwa pemilu untuk anggota DPRD dilaksanakan 2 tahun paling cepat atau 2,5 tahun setelah pelantikan anggota DPR, DPD atau Presiden Wakil Presiden. 2 tahun berjelang. 2029 ketika habis, barulah 2 tahun atau 2,5 tahunnya ada pemilu. Lewat ini 5 tahun. Nah, oleh karena itulah maka ini menjadi problem. Nah, sementara di dalam pasal 18 ayat 3 yang tadi juga saya sebutkan, anggota DPRD itu dipilihnya ya memang harus lewat pemilu. Tidak ada jalan lain. Nah, sekarang yang kedua, sebaliknya. Kalau tadi kan melaksanakan melanggar konstitusi. Tidak dilaksanakan pun juga sebenarnya melanggar konstitusi. Kenapa? Tadi ada pasal 24C ayat 1, ya, bahwa putusan MK bersifat final. Ini yang saya sebut sebagai dilematis constitutional deadlock, ya. Dimakan masuk mulut buaya, tidak dimakan masuk mulut harimau, kan begitu ilustrasinya. Dilaksanakan melanggar konstitusi, tidak dilaksanakan melanggar konstitusi. Ini deadlock, harus dicarikan jalan keluarnya, ya. Nah, selain krisis konstitusional yang dihasilkan dari proses yang dilematis tadi, ada juga problem konstitusional lainnya, ya, yakni soal perpanjangan masa jabatan DPRD ini. Jadi begini, di dalam putusan MK memang diberikan ruang dalam pertimbangan hukumnya bahwa diminta pembuat undang-undang membuat rekayasa konstitusional, constitutional engineering, ya, terkait dengan penundaan pemilu untuk DPRD ini. Oke. Tetapi constitutional engineeringnya pun juga
tidak menyediakan ruang-ruang konstitusional. Kenapa? Jadi begini, ada dua pilihan yang bisa dilakukan oleh pembuat undang-undang. Yang pertama, melakukan perpanjangan terhadap masa jabatan anggota DPRD. Yang kedua, membuat sekalian kosong. Ya sudah, setelah 2029 kosongkan saja sampai 2 tahun atau 2,5 tahun DPRD ini. Jadi kita tidak punya DPRD selama 2 tahun atau 2,5 tahun. Itu hanya dua kemungkinan yang saat ini saya pikirkan. Mungkin kalau ada pendapat lain yang ada pikiran ketiga yang lain, mungkin bisa saja ada. Tapi sejauh ini yang saya pelajari hanya dua itu, perpanjang atau bikin kosong. Yang kedua-duanya juga melanggar konstitusi. Kalau diperpanjang, tadi balik lagi ke pasal 18 ayat 3. Harus dipilih lewat pemilu. Perpanjangnya lewat apa? Lewat penunjukan secara administratif, lewat pengangkatan, yang semuanya administratif. Sehingga jika perpanjangan itu dilakukan, maka anggota DPRD dalam masa perpanjangan tersebut tidak memiliki legitimasi demokratis. Kenapa? Karena tidak dipilih rakyat oleh pemilu. Dia hanya berbekal administrasi aja pengangkatan. Oh, tidak bisa. Perintahnya konstitusi 18 ayat 3 dipilih melalui pemilu. Tidak ada jalur apapun selain pemilu. Tidak ada pintu apapun bagi seseorang menjadi anggota DPRD yang sebutannya adalah wakil rakyat di daerah selain pemilu. Nah, sehingga dilaksanakannya untuk bagaimana posisi DPRD itu nanti, itu juga problem. Nah, sekarang seandainya kemudian diambil kebijakan, ya sudah kita kosongkan saja. Karena kan tidak mungkin DPRD-nya tidak lewat pemilu misalnya. Dikosongkan pun juga melanggar konstitusi. Kenapa? Tadi pasal 18 ayat ayat 2-nya bukan soal dipilih. Pemerintah daerah, saya tidak sebut di sini, ya 18 ayat 2. Pemerintah daerah memiliki DPRD. Kalau ada satu masa 2 tahun atau 2,5 tahun itu dikosongkan, berarti pemerintah daerah tidak memiliki DPRD. Melanggar lagi. Jadi dua-duanya melanggar. Kosongan melanggar, dia diperpanjang melanggar. Dilema, problem, deadlock konstitusi. Yang berikutnya, Bapak Ibu,